Selamat datang di konten terbaru Magnificent Network Undergraduate. Ya, di konten terbaru Magnificent Network ini, Undergraduate, kita akan membahas lebih spesifik mengenai bahasan-bahasan mengenai persiapan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang memasuki kehidupan barunya juga. Jadi untuk anak-anak SMA, ya dari kisaran SMA yang akan lanjut ke perguruan tinggi, ataupun para maba-maba yang sedang insecure dengan kampusnya, bisa menonton pembahasan-pembahasan yang nanti akan dibahas di konten kita Undergraduate. Nah, sebenarnya Undergraduate ini sudah lama dirancang, tapi akhirnya bisa tereksekusi. Ya, sekarang saya sudah bersama konten kreator kita, Iva. Hai. Yes, lebih berbeda dari biasanya di konten yang lain. Saya bersama Fajar, bersama Irgi. Sekarang saya bersama yang lebih baik. Lebih baik. Hai guys. Oke. Akhirnya tidak hiatus lagi jadi konten kreator. Iya, oke. Jadi kita sudah lama mau bahas-bahas. Tapi sebenarnya kita akan tanyakan pertanyaan yang paling bonafit. Bagaimana kabar tak? Sangat tipikal Li. Ya, so far so good lah. Oke, so far so good. Oke. Oke. Jadi kita sedang ada di luar studio ya. Kita jauh-jauh ke sini cuma untuk take video. Enggak guys. Oke, di pembahasan pertama ini kita sudah persiapkan pembahasan yang mungkin bagi sebagian orang adalah suatu kebohongan pertama yang dia dapati ketika masuk ke kuliah. Apa itu kak? Yaitu tidak sabar kuliah. Jadi kalau di judul Anda lihat, itu tentang tidak sabar kuliah. Nah, banyak yang bilang untuk kita yang baru lulus SMA ataupun masih SMA atau baru masuk SMA, baru lulus SMA sudah memikirkan sepertinya kuliah lebih enak. Sudah tahu jurusannya apa? Aku mau jadi orang-orang berseragam ketat. Yang bajunya pas di pinggang, atau jadi anak-anak berseragam berjas putih. Atau jadi loreng-loreng. Oh ya. Nah, dikiranya dunia perkuliahan itu lebih baik. Tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya dunia kuliah itu bagi orang-orang yang sudah veteran di masa kuliahnya? Dalam artian sudah melewati semester-semester awal di perkuliahan. Jadi yang akan mengisi undergraduate ini adalah dari berbagai sudut pandang. Kita mencoba menyajikan bahasan-bahasan untuk mempermudah Anda bagaimana mengenali masa Anda yang bisa dibilang yang literally quarter crisis of life. Bahasa sekali ya. Nah, di masa-masa yang sulit itu, di mana ketika Anda insecure dengan ketenaran teman. Nah, sebenarnya kita mau lihat itu ketika kita mau masuk ke perguruan tinggi itu ada beberapa dilematis. Terkadang kita kita bertemu dalam dua sisi positif dan negatif dalam perkuliahan itu. Ada yang bilang masuk kuliah itu positif, ada yang bilang negatif. Kalau menurutnya Iva, positifnya ketika kita sudah memegang titel maha di depan siswa. Oke. Pertama pasti sebagai maba toh, pasti kayak senang sekali akhirnya terlepas dari seragam yang selalu dipakai tiap hari. Walaupun tiap kuliah juga sebenarnya karena online tidak dipakai tuh juga outfitnya. Walaupun idamannya nanti orang-orang berseragam. Nggak sih, itu tipikal. Apalagi kalau Anda kedokteran cari yang berseragam. Itu stereotip ya kawan-kawan. Stereotip. Tidak berlaku kepada tetapi tidak sedikit. Iya, tidak sedikit. Ya, imajinasi orang-orang tuh banyak. Imajinasi orang-orang yang masuk berseragam yang nama depannya S, bukan? Tapi kalau saya sendiri sukanya kalau masuk kuliah tuh. Sukanya yang berseragam juga. Itu enggak terpatok. Deh, jauhnya dia langsung melenceng banget gitu. Cuman sukanya itu pertama akhirnya bisa memfokusi sesuatu yang memang saya suka dari awal, saya tertariki dari awal itu. Itu pertama, walaupun di tengah-tengah pasti kayak ada pemikiran bilang, cocok gini kah?
am I in the right jurusan atau enggak begitu. Apakah aku terada di jalan yang lurus? Iya, enggak salah jurusan gini. Enggak salah jurusan gini, oke. Iya, cuma itu sukanya sih, pasti kayak pertama excited sekali untuk mendalami sesuatu yang memang kita pilih dari awal. Gitu. Sukanya itu salah satu. Kalau sukanya, kalau dari teman baru, apakah itu salah satu hal yang positif kalau dapat teman baru menurutnya Iva? Nanti kita bahas mungkin negatif. Yang dapat teman baru sih pasti suka ya. Cuman itu mungkin karena universitas itu memang betul-betul banyak sekali orang dari luar dan karakternya itu yang beda sekali. Jadi kita harus sesuaikan, harus keep in mind kalau di beberapa daerah penggunaan kata-kata, penggunaan logat atau intonasi bicara itu memang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ini harus yang sangat yang saya pelajari sekali sih pas masuk awal. Culture shock begitu. Yang culture shock kalau jangan terlalu cepat baper akan intonasi bicaranya orang. Itu. Karena memang untuk Anda yang baru di chat aku kamu. Jangan baper. Jangan baper. Sudah rencanakan mau pakai adat apa? Bukan Anda. Sudah merencanakan mau menikah di KUA mana? Anda ya bahas sama diri Anda. Jangan. Okay. Ya. Jadi berpengaruh sekali intonasi. Iya, karena kan kita terbiasa dengan intonasi orang-orang. Kalau ki dan ku. Nah, itu juga. Dia batuk, Kak. Nah, itu juga itu sih yang harus di keep in mind kalau bukan karena mereka pakai aku kamu atau ki punya ketertarikan, enggak. Harus di keep in mind kalau enggak selamanya begitu. Itu juga yang jadi culture shock ketika misalnya kan kalau orang kuliah di Makassar misalnya di Unhas misalnya di Unhas di FISIP misalnya misalnya Iya. Terus ada orang dari Jawa misalnya dia kuliah di situ nah dapat beberapa intonasi sama kosakata baru begitu. Iya. Kalau orang Jakarta itu lemah dengan kata aku kamu, kita bisa pingsan gara-gara dipanggil ki. Iya, tipikal. Oke, jadi tadi seperti penjurusan itu bagusnya karena lebih fokus makin di satu bidang. Iya. Fokus makin di satu bidang. Oke. Kalau Iva sementara kuliah ini di rumah atau ngekos ki? Di rumah. Kebetulan. Itu pertanyaan yang Tidak. Itu tadi setup. Oh iya, setup. Tidak. Tapi pendapatnya Iva, mana yang lebih bebas? Di rumah atau misalnya ngekos di luar? Kalau Iva tanya pendapatnya teman-temannya Iva di luar. Iya, itu sih ya setelah berbicara banyak kan salah satu orang yang bilang, ada beberapa sumber atau pendapat yang tidak valid karena bilang salah satu positifnya itu kuliah itu bebas ki. Artinya kita kan misalnya ngekos ki atau jauh ki dari rumah, terlepas dari orang tua Anda masih ada atau tidak misalnya. Maksudnya tinggal kos sama orang tuamu atau tidak gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau bebasnya ya pasti lebih bebas anak kos ya. Okay. Cuman kalau dikomparasikan, saya merasa sangat beruntung tinggal di rumah dan bersama orang tua karena kehidupan kuliah itu sangat hektik nih. Betul. Jadwalnya sudah sangat hektik dan untuk tidak mempunyai orang tua yang bisa bantu atau kasih ingat makan atau prepare kebutuhan-kebutuhan seperti. Berarti selain tuh dulu kameramen, ini terambil di sini. Oke, terambil. Itu dulu. Berarti selain orang tua, enggak ada yang kasih makan. Tidak ada. Nggak penting juga sih ya untuk orang-orang lain. Saya sudah tahu apa yang muncul dengan Anda. Instagramnya apa? Dia mana? Oke, jadi begitu salah satu dunia karena kalau ini. Tapi kalau teman-teman tak bilang kalau ngekos enak tinggi. Iya sih, sebenarnya kalau saya lihat juga orang-orang teman-temanku yang ngekos tuh kayak enak sekali hidupnya, kayak pun pulang jam berapa bebas, terus pasti uang jajannya. Enggak ya, uang jajannya kulihat tuh anak kosan teman-temanku itu banyak-banyak sih. Oke. Cuman ya memang pasti at some of time in the month pasti kayak kekurangan. Mencari orang yang mencari teman yang tinggal di rumahnya. Untuk makan. Untuk mencari kulkasnya. Iya. Di mana cito-citoku? Oh iya, jadi menurut teman-temannya Iva ada juga bagusnya juga karena ini. Tapi Iva kalau pengalamannya Iva kan ketinggal di rumah. Kan biasa aja kayak pulang lewat dari jam wajar. Iya. Itu diizinkan nih. Atau misalnya pas sementara sudah lewat jamnya ditelepon terus makin mana aku pulang cepat. Awal-awal pasti ditelepon ya, kayak misalnya kenapa jam segini belum pulang.
Tapi kapan ya, mulai dari bulan Oktober apa November ya, mulai di situ orang tua juga maklumi, oh kalau memang kehidupan kuliah bisa sehektik itu dan bisa bukan normal sih juga, memang ada kegiatan yang biasa sampai jam segitu. Oke. Kalau menurut sekarang kuliah itu lebih mandiri kayak dibandingkan waktu SMA atau bagaimana? Kalau saya sih malah karena SMA saya serama toh di Semada. Nah, saya menurut saya sendiri lebih mandiri kok di Semada sih. Karena kan di Semada itu cuci baju sendiri. Makan pun kayak dimasakan sih, cuman kayak butuh effort untuk ke dapur. Kayak begitu. Walaupun makanan dapurnya enak sekali. Enak sekali. Makanan dapurnya enak sekali. Jadi sebenarnya dibandingkan itu tergantung dari orangnya mungkin. Iya, Tapi kalau yang Iva rasa, kalau Iva lihat teman-temannya, apakah justru kosannya berantakan, hidupnya tidak karu-karuan setelah jauh dari rumah? Kalau saya sih melihat teman-temanku yang ngekos ya, kehidupannya bisa dibilang agak keteteran menurutku, karena biasa setauku kayak temanku yang ngekos cuman makan 2 kali, cuman makan sekali, terus kayak belum lagi cuci bajunya, kayak pasti harus either cuci baju atau nge-laundry, dan itu pasti butuh waktu sendirinya. Harus pilih makan siang atau laundry baju. Karena budget. Iya. Kenapa sekarang kamu gak kurusan tapi baju kamu rapi? Ternyata dialokasikan ke situ. Misalnya tuh harus memilih apakah bajuku berantakan atau perutku kenyang, atau aku stylish tapi aku kurang gizi. Oke. Kalau menurutnya Iva, dari segi alokasi waktu kuliah itu lebih hektik apa? Kalau orang kan biasa rindunya itu libur. Kalau menurut dibandingkan ketika SMA dengan kuliah, mana lebih banyak liburnya? Pasti SMA sih, kuliah sih lebih banyak liburnya, karena ini kebetulan ya kampusku Unhas. Libur itu dari Desember sampai Februari awal. Dan menurutku pas SMA itu jarang sekali libur. Pun kalau libur kayak misalnya libur juga di sekolah Tonji juga. Iya, di sekolah Tonji juga. Terus enggak ada yang kayak sampai 2 bulanan begitu. Nah, even kalau libur semester 2 itu kan 2 mingguan karena 2 minggu sebelumnya ada porseni. Jadi kayak menurutku lebih lebih enak liburnya di kuliah. Oke, itu tadi kita bicara soal positifnya. Kita bicara dulu negatifnya. Nah, teman baru itu bisa sebagai positif, bisa negatif. Nah, iya. Bagaimana kayak Iva melihat apakah teman-teman yang Anda lihat ini sebenarnya teman-temanku sudah sangat baik? Tidak ada yang toksik. Tidak ada yang ketika kita kerja kelompok, kita kerja dia berkelompok, tidak ada. Hanya begitu. Bagaimana kalau Iva? Kalau saya awal-awal Ivan struggle on making friends sih Kak, karena pertama saya gap year ya. Jadi kayak ada perbedaan usia. Iya, kayak ada perbedaan usia, walaupun saya coba untuk tetap berbaur ya, cuman somehow ada aja orang ketemui kalau gap year kok kayak begitu. Itu pertama. Terus yang tapi harus banget gitu disebut begitu. Enggak, cuman terkadang pertanyaan basa-basinya masalahnya orang tuh Kak, kayak basi. Bukan pertanyaan sudah enggak basa, lebih ke basi. Lebih ke basi. Kayak angkatan berapa kok kayak begitu. Terus pengen bohong juga. Ya, kenapa tidak bilang kalau ditanya angkatan berapa? Kok saya angkatan kerja. 17 sampai 50. Gimana ya? Ya itu sih Kak. Pertama agak susah Kak. Pertama cari teman karena I'm a gap year person. Terus yang kedua ternyata di kuliah itu circle itu pertama sih yang bikin agak worry sih, kayak insecure lagi bakal ada jika se-circleku akan ada orang yang mau bikin circle sama saya, tapi ternyata tidak ada. Ternyata along the way circle itu ndak selamanya ndak permanen. Circle tidak selalu bulat, bukan? Maksudku terkadang ada di circle yang kayak untuk belajar circleku ini, untuk nongki circleku ini, kayak begitu sih. Jadi tapi kalau cerita-cerita jeleknya nih teman-teman baru tuh gimana? Maksudnya? Tidak, ini kan tadi yang terus saya pancing, Anda negatifnya. Tetap Tony langsung bilang, saya dapat teman yang baik. Masa tidak ada sih teman yang jelek tapi mungkin di world class university semua mahasiswanya baik-baik semua. Enggak. Misalnya apa jeleknya tuh? Supaya ini adik-adikku. Ini kalau adik-adik kita atau teman-teman kita. Aku tahu.
Bisa tahu itu. Negatifnya mungkin kalau kita terlalu taruh diri tak dalam circle itu, jadi kayak kita ikuti semua 24/7-nya itu kegiatan circle. Maksudnya kan memang ada circle yang memang betul-betul nongki toh, tipikal circle yang nongki. Nah, the moment you are join that circle yang 24/7 nongki, nah itu bakal susah untuk di keep up sama kehidupan kuliah, karena fear of missing out-nya sama circle itu. Ketika ndak ikut nongki tuh pasti kayak bilang, ndak ikut kan nongki kemarin, pasti dibicarain kayak begitu. Itu yang bahayanya kalau terjebak sama circle yang begitu. Makanya menurutku saya tuh Kak ndak memutuskan Kak untuk masuk circle tertentu. Kayak misalnya makanya tuh bahaya ini ya, kayak takut Kak ngomong. Tidak apa-apa Ji, kebetulan ini tidak disiarkan Ji sama publikasi Unhas, bukan? Bukan. Nanti saya ndak ikut promosi berarti itu di videonya ini supaya teman-teman pun nonton. Enggak Ji, tapi kita tag. Oke. Saya memutuskan untuk ndak masuk circle tertentu. Tapi saya memutuskan untuk berteman sama semua orang. Jadi memang ketika mau kak ajak untuk belajar, nah saya tahu orang apa sih yang enak diajak belajar, yang mau diajak belajar. Terus kalau misalnya mau kak nongki, nah aku tahu temanku siapa yang bisa aku ajak nongki kayak gitu. Ya, gitu. Karena kalau masuk mungkin circle tertentu tuh menurutku saya ada rasaku untuk selalu keep in touch sama mereka. Nah, hal-hal yang begitu itu yang bikin seram, karena agak terjaga gitu tetap di dalam circle itu. Oh iya, nah selain memang teman itu bisa menjadi dua mata uang, bisa ada dua sisi, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, salah satu yang juga banyak dibicarakan itu orang itu soal tugas. Banyak mengharap itu, waduh. Ada cerita lucu ini Kak. Ya apa ini lupa? Pasti lucu, kita lihat set up-nya dulu, Pasti lucu ini. Pasti kadang bilang ada cerita lucuku, ini sudah pasti lucu. Enggak, jangan berharap sih. Cuman saya menemukan teman, bukan enggak tahu Kak ini masih dianggap teman. Enggak tahu Kak ini layak dikatakan teman atau enggak, cuman memang ternyata di dunia ini ada orang yang datang literally untuk minta tugas yang bukan minta tugas untuk ajarkan Kak dong bagaimana cara kerjanya, yang literally memang minta tugas untuk di copy paste yang begitu, terus datangnya cuma segitu guys, cuma saat itu juga. Jadi meme-meme yang tersebar di luar sana kalau ada orang yang datang hanya untuk minta tugas saja, nah itu benar keadaannya. Itu temannya, boleh di-spill namanya? Kamu Bismillah namanya. Kamu? Tidak usah namanya. Kalau tidak mau namanya, tidak mau juga dikasih nama Instagramnya, NIM-nya saja ditaruh sini. Oh ya, 0612. Oke, jadi itu salah satunya juga dari teman itu bisa bilang. Jadi ini, tetapi memang berarti Iva ini pernah dimintaki. Bukan pernah. Dimintaki. Constantly dimintaki. Itu tugas-tugas tertentu atau tugas-tugas yang menurut kan itu biasa manusia tuh bisa mengukur, maunya ini tugas kayaknya ini tugas bisa jadi kerja dengan effort yang rendah. Tapi kenapa kau sampai pada tahap mau kau minta ini dia di tahapnya mana, kan bisa biasa itu ada orang bilang wajar ditawa bilang mau dia karena tugas kurang susah paham, tugas susah memang. Tapi ini orangnya bagaimana, jangan sampai baru pengantar sudah minta tugas. Aduh, saya lupa tuh berpikir dulu tugas-tugas apa kemarin itu. Intinya enggak semua tugas sih. Semua tugas. Cuman beberapa tetapi enggak sedikit. Sebenarnya it is okay kalau orang-orang minta tugasku. Maksudnya dengan senang hati aja, cuman adalah feedbacknya yang maksudnya pun kalau kau nggak bisa kasih the same effort, at least jadi teman yang kayak misalnya bertanya kayak apa kabarmu, atau kayak maksudnya jadi minimal begini, ada basa-basi dulu. Iya, ada basa-basi walaupun mengerti gitu orang tiba-tiba kenapa kok chat kayak ini padahal tidak pernah ada pembahasan sebelumnya. Iya. Dan di mana ini minimal ada dulu setupnya toh, bukan tiba-tiba bilang selesai tugas ini bukan misalnya. Saya dengan senang hati dikasih tugas juga karena kan effortless juga, atau kalaupun selesai juga. Cuman kalau kayak
Nggak ada basa-basi, terus cuman datang. Yang kalau dilihat ke chatku tuh, yesterday sudah mau ke tugas ini, minta dulu. Artinya sudah dikirim PDF-nya. Iya, terus today lagi. Tidak apa, jawab kan, gak usah dikirimkan. Oh iya, makasih. Bilangnya makasih. Terkadang ada makasih, terkadang enggak. Terkadang oke. Jadi Tesat. memang agak. Tesat Anda, tesat. Apa itu? Oh, kebalikannya. Bukan. Teman. Apa? Titit. Teman. Editor, tolong diganti. Oke. Nah, jadi banyak juga itu orang begitu yang harus juga diwaspadai. Tapi kalau so far sekarang tugasnya perbedaannya dengan SMA itu bagaimana? Lebih enak tugas-tugasnya di SMA, di kuliah. Ini kan ada biasa bilang itu, lebih baik kuliahmu deh, lebih pusing dengan tugas SMA aku. Menurut dengan pendapat menurutku tugas sampai mau menikah gara-gara sejauh ini tidak ada kata-kata begitu yang keluar dari mulutku sih selama kuliah. Cuman to be compare with bukan gara-gara tidak ada datang ke rumah. Oke, lanjut. Tugas SMA kalau jumlah banyaknya tugas lebih banyak tugasnya SMA. Oke. Cuman effort yang harus dikeluarkan tugas kuliah itu lebih banyak karena pakai jurnal, terus belum lagi jurnal Scopus, jurnal bahasa Inggris kayak begitu. Capek di situ. Jadi kembali lagi penekanan kepada anda yang lebih yang masih SMA mungkin tetapi memikirkannya sudah lebih kuliah saja, nikmati masa SMA. Ya, nikmati masa SMA-mu. Maksudnya kehidupan kuliah itu seru, cuman pasti kalau pas masuk ke fase-fase kuliah pasti bakal rindu zaman-zaman SMA. Oh iya, bagus sekali. Free class, terus tetap bisa ngobrol-ngobrol sama teman. Iya, walaupun kalau sekarang masih sering jaga berhubungan dengan teman SMA tak? Iya. Masih. Iya, masih. Oh. Cuman karena kan kalau grup kelas masih aktif, grup kelas SMA. Aktif kalau ada masalah angkatan. Kalau ada masalah yang masalah atkul. Kalau masalah kemarin? Oh, iya. Aktif. Betul, itu langsung aktif ya. Oh, langsung aktif. Yang di atas motor. Iya. Oke. Itu udah momen langsung ada sekali ya, Kak. Langsung heboh sekali. Kurang ajar Anda, teman-teman. Masa aktifnya cuma gara-gara itu. Terima kasih adik kelas yang itu telah menghidupkan suasana grup kelas saya. Jadi selain kalau misalnya ada masalah atau ada misalnya gosip baru, ada teman-teman meninggal baru aktif. No comment. Oke. Ini ada yang bilang tekanan kompetisi itu jadi sesuatu yang negatif jadi bikin orang insecure. Bagaimana insecure yang Iva rasa sekarang di di kuliah ini bagaimana? Iya sih, itu terasa sekali sih sebenarnya. Karena mungkin karena saya juga tipikalnya orang yang kompetitif tuh, Kak. Enggak sekompetitif itu sih, cuman Nggak bisa langsung kejang-kejang kalau lihat statusnya teman tadi perpustakaan. Langsung OTW juga ke sana. Enggak. Itu sih cuman iya sih terasa sih insecure-nya, mungkin bukan lebih ke stand out pas kelasnya sih, cuman kayak prestasi-prestasi di luar kuliahnya kayak misalnya ikut lomba-lomba, ternyata ikut paduan suara misalnya. Oke, itu kan lomba-lomba. Ikut lomba-lomba. Bagaimana jadi insecure itu ada begitu. Iya, insecure pasti ada sih, Nah, itu bagaimana caranya Iva? Apakah insecure itu ada yang bilang nada ini insecure-nya, ada yang meredam insecure-nya, atau Iva ini tipikal bagaimana menangani kalau rasa itu muncul? Oh, saya tipikal orang yang kalau lagi insecure flashback dulu tentang flashback dengan apa-apa yang sudah kurai juga selama ini. Oh, ya lihat tuh. Terus compare, ternyata saya enggak seburuk itu, Ji. Terus langsung search nama tadi Google. Nur Afifah kebetulan belum ada sih. Iya sih itu kayak lebih ke flashback, ternyata enggak seburuk itu, Ji. Ternyata ada juga achievementku tahun ini kayak gitu. Terus juga sih, Kak, kayak orang-orang itu punya masanya. Kalau misalnya masaku bukan di semester 1 ini untuk punya achievement sebesar itu, ya berarti mungkin semester 2, semester selanjutnya. Tapi pasti ada di waktu ya dimana kayak sedih sendiri, kayak bilang, kenapa belum datang masa jayaku, anjay. Padahal baru semester 1 itu. Baru semester 1. Sudah menanyakan masa jaya saya di mana? Bagaimana perasaan Anda bicara dengan orang yang sudah semester 8? Di mana masa jayanya? Mungkin sudah putus asa itu di kelas. Sudah putus asa. Sudah semester 8. Mana asimenku? Nah, saya begitu. Oke.
Nah tadi kan disinggung soal mandiri. Nah kalau dibandingkan dengan misalnya ini, bagaimana kita lihat teman-teman itu apakah dia jadi mandirinya nih positif ki atau malah jadi lebih boros ke setelah masuk ke kuliah? Maksudnya Kak? Lebih boros apa? Ini mandiri tetapi dia misalnya dia sudah hidup mandiri, saya sendiri tuh dia sendiri. Tetapi kan salah satu godaannya itu kalau mahasiswa itu lebih boros ki setelah ini. Iya. Bagaimana itu kalau kita lihat? Kalau menurut aku lihat sih temanku enggak lebih boros sih. Mereka tetap juga manage bagus manage uangnya menurutku. Maksudnya terkadang kan malah saya yang biasa yang kayak kena teguran jangan terlalu boros kayak begitu. Circle saya sehat sih. Oh, circle sehat. Betulan. Circle sehat. Tidak di abnormal bukan? Itu. Di workshop. Oke. Mace. Tidak tahu tempat itu tidak nanti tanya saja anak-anak Unas. Oke. Jadi tadi itu ada positif negatifnya. Nah, ini kita mau juga kasih ada bagaimana tuh tips-tips kita menghadapi masa kuliah. Selain kehidupan baru itu ada atmosfer barunya. Iya. Tadi selain tadi yang Iva sebutkan itu kan ada beberapa yang paling bahaya itu tadi kita menghadapi lingkungan yang betul-betul berbeda lah, walaupun sebenarnya hampir sama ketika kita masuk di lingkungan baru. Misalnya ketika kita masuk pertama kali kelas 1 SMA. Iya, Ini atmosfer baru, tetapi apa yang membedakan ketika atmosfernya orang yang masih dibilang sekolah dengan kuliah? Apa tadi? Nggak ada sih yang important banget, cuman itu yang menurutku sangat penting yang harus betul-betul keep in mind kalau orang-orang itu punya logatnya masing-masing. Itu sih yang bikin, karena ada budayanya. Iya, budaya masing-masing, karena yang paling sering Kak bikin bermasalah bukan bermasalah juga sih, cuman yang bikin Kak sering baper karena I found people yang bicara yang either terlalu membentak atau dengan omongan umpatan seperti itu. Tapi ternyata makin lama makin terbiasa dan terinfluence. Enggak terbiasa Ki dengan orang-orang yang mengumpat terlalu sering. Karena dulu kan SMA-nya dipangkep toh Kak. Oh berarti dipangkep itu identik dengan orang-orang yang tidak mengumpat. Dia enggak juga sih. Contohnya teman saya di circle lain tuh ada itu memang mungkin di circle lain, entah di kelas lain mungkin. Iya, seperti saya menunjuk tuh. Di kelas lain. Itu memang ada yang begitu. Cuman yang kalau misalnya dia ketemu baik daring maupun luring, itu kata-kata tidak bisa dikontrol. Dimanapun asam bareng keluar. Dasar kau mamalia kaki 4 lah misalnya. Iya. Atau nama-nama buahan. Nama-nama buahan. Ada buahan. Ya dasar kamu buahan atau dasar kamu material jalanan. Konblok begitu. Oh iya. Itu sih, cuman karena sehari-hari kok kan di kelas dia tuh enggak tahu, dan agak alhamdulillahnya sangat-sangat jarang Kak ketemukan orang yang mengumpat dulu. Iya, bagaimana perasaannya kalau ketemu orang yang selalu mengumpat begitu? Satu kelas lagi. Awalnya sih pasti kaget, cuman karena mereka juga mengumpatnya bukan untuk literally mengumpat, tapi untuk bahan bercandaan. Jadi lama-lama dibawa Fanji juga. Iya. Tetapi ya saya juga ketika juga berada di lingkungan baru itu, wah kenapa ini orang menyebutkan ini kata sua itu begitu nyaring. Berarti begitu. kita dulu enggak termasuk yang gitu ya Kak? Tidak. Berarti terinfluence juga ini Kak? Iya. Oh, Masya Allah. Tidak, saya juga itu orang yang betul-betul ya menyesuaikan dong. Tidak mungkin kita kebetulan ikut majelis terus bilang bangsat kan. Iya. Mungkin. Seperti mungkin. itu. Kita menyesuaikan di mana kita. Iya. Begitu. Oke. Jadi dari yang kita bicarakan tadi itu harus banyak persiapan, termasuk kita yang paling penting itu kita memilih circle pertemanan yang baik. Yang terakhir kan untuk mengatur itu kan entah perkuliahan itu biasa hektik sekali. Iya. Adakah alat-alat atau ada tips-tips untuk teman-teman yang mau masuk kuliah nanti atau nanti sedang kuliah sekarang bisa diterapkan untuk membantu minimum manajemen dirinya? Clarify sedikit Kak. Sebenarnya kuliah itu enggak terlalu sibuk kayak kelasku tuh
sehari tuh paling banyak 3. Terkadang malah semester 1 kemarin ini ada hari Selasa tuh literally tidak ada kelasku. Cuman mungkin yang bikin sibuk adalah organisasi. Nah, itu juga hal yang sangat penting sebelum masuk kuliah. Research memang organisasi apa yang mau dimasuki, dan usahakan organisasinya itu yang menunjang kegiatan akademikmu yang sesuai dengan jurusanmu, sama yang bisa. Kalau organisasi pemuda oh, seperti apa itu, Kak? Kayak organisasi kepemudaan boleh masuk? Menunjang juga? Tergantung. Iya, saya no komennya itu. Kalau iya kan banyak organisasi. Iya. Kalau Iva ikut organisasi apa tuh? Ikut organisasi pemuda-pemuda? Oh, enggak sih. Pemuda-pemuda tidak. Iya. Tapi Iva Pancasilais gitu? Pancasilais. Oke, Pancasilais juga. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita pilih juga, bagaimana boleh sibuk, boleh hektik waktu itu, tapi yang terkendali. Ada tuh orang, mungkin ada atau bagaimana pengalaman Iva, itu orang yang ngambil semua ya. Iya. Akhirnya ketika dosen bilang, "Wih, sibukku ya." Deh, tunggu Kak, agak tersinggung kayak itu ya. Ngambil semua karena saya juga sempat pas awal mau masuk ini tuh banyak sekali organisasi yang mau ku masuki. Dan sampai sekarang yang menurutku yang 2 ini yang ku pegang, kayaknya sampai sini mau aja. Yang ini mau aja. Itu dari mana itu 2 muncul setelah terseleksi berapa? Oh, banyak sekali, Kak. Oke, 16. 4 atau 5. 4 atau 5. Karena memang organisasinya di UNAS kan bagus. Bagus-bagus dan menarik. Bagus dan tapi saya menjatuhkan pilihan organisasi saya. Resimen mahasiswa tidak mau masuk? Oh, tidak. Kenapa? Pilihan. Oh, pilihan. Karena kebetulan organisasi yang ingin ku ikuti itu yang ingin ku fokusi, saya sudah terlanjur nyaman juga. Terlalu nyaman. Dan bukan berarti di resimen mahasiswa tidak nyaman, menwa. Iya, belum tentu sih. Belum tentu. Iya. Kalau misalnya passionnya di situ. Oh, passionnya situ. Sukanya Anda tahu kan? Di latihan begitu. Iya, latihan mental, latihan fisik, dan berorganisasi. Itu passion Anda. Nah, menwa is such a good start. Oke, terakhir untuk teman-teman kita yang mau yang mengharapkan dunia lebih baik ketika perkuliahan, bagaimana? Mungkin tiga mau. Okay. Pertama, introspeksi diri untuk keep in mind kalau karakternya orang beda-beda, karakter budaya. The moment you enter the college life, pasti bakal ketemu banyak jenis orang, banyak jenis logat, dan begitu. Terus yang kedua, research betul apa-apa yang kegiatan yang mau diikuti, kayak misalnya organisasi, begitu-begitu. Terus yang ketiga, list to do-nya yang itu tadi, yang katanya itu Kak, mungkin bisa manfaatkan Google Calendar, atau kalau saya personally tipikal yang sangat suka sekali Kak bikin to-do list tuh. Jadi per hari tuh atau per minggu itu bukan bisa wishlist. Oh, bukan sih. Wishlist 2022. Bukan. Okay. Bikin to-do list minggu ini, kelas-kelas apa saja ada sih, tugas-tugas apa saja ada sih, terus bikin di Google Calendar. Jadi ketara, jadi kalau bikin appointment juga ndak bertabrakan. Oke. Jadi itulah tadi pembicaraan kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan baru kita. Konten pertama kita di undergraduate, nantikan konten-konten kita berikutnya, kita akan bahas-bahas dunia seputaran anak SMA sampai dengan kuliah. Intinya undergraduate lah. Tapi bagaimana bisa kita dapat sudut pandang yang baru, bagaimana kita dapat informasi yang baru untuk menghadapi kehidupan yang betul-betul saya sedang dalam quarter of crisis saya sendiri. Kalian yang sudah buru-buru kuliah, jangan dulu menikah. Tapi kalau sudah mau menikah tidak dilarang, tidak bukan, tetapi jangan sampai gara-gara lagi hektik kuliah tiba-tiba mau menikah gitu. Jangan sampai karena sudah capek bikin paper langsung cari. Jadi bikin apa? Jadi bikin paper yang lain. Paper yang lebih baik. Paper lain. Oke, demikianlah pembahasan kita di undergraduate. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih atas menonton sudah menonton dari awal. Walaupun targetnya kenapa jadi panjang? Kalau tidak, kali ini luar target. Oke, saya Wais pamit. Saya Viva pamit. Terima kasih. Bye. Bye.